Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala iradah wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi zatihi ta'ala yuhassisu biha mungkin bil wujudi au bil adami au bil ghani au bil faqri au bil ilmi au bil jahli ila ghairi zalika. Cukup? Tak cukup ya? Di kiamat tak? Nampak? Selai lah. Satu orang selai. Nampak tak? Jadi sifat yang selanjutnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah iradah, yaitu berkehendak. Ya. Sifat iradah ini adalah untuk menentukan mana yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qudrah, sifat qudrah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, kuasa, sanggup untuk melakukan apa saja. Sementara sifat iradah ini adalah untuk memilih mana yang ingin Allah Subhanahu wa taala lakukan. Misalnya menciptakan kita, maka itu menggunakan iradah. Antara mengadakan manusia dengan mentiadakan manusia itu adalah menggunakan iradah. Kemudian menentukan antara kita ni kaya dengan miskin, maka juga dengan iradah. Dalam arti kata apa? Allah sanggup membuat kita kaya, Allah sanggup membuat kita miskin. Tetapi untuk menentukan salah satu kedua tersebut itu menggunakan sifat yang bernama iradah, yaitu berkehendak. Lawan daripada sifat daripada iradah wadidduha kirahah. Lawan daripada iradah adalah terpaksa. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu tersebut karena terpaksa. Karena kalau seandainya ada terpaksa pada Allah Subhanahu wa taala, berarti justru ada yang ada yang memaksa. Maka kalau seandainya ada yang memaksa, berarti mustahil. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kirahah, yaitu terpaksa. Yang wajib bagi Allah adalah sifat iradah. Artinya berkehendak. Berkehendak ini bebas memilih. Mana yang dipilih itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin membuat kita kaya, ya kaya. Kalau Allah ingin membuat kita miskin, ya miskin. Kalau di kita macam mana? Qanaah, terima. Ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah buat kita kaya, alhamdulillah. Allah buat kita miskin, alhamdulillah. Yang penting hidup, yang penting hidup. Sebab orang lah ada mati, kita masih hidup. Dalil daripada sifat iradah apa? Fa'alu lima yurid. Allah bebas untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki terserah. Itu dalil daripada iradah dalam surah Al-Buruj, yaitu ayat 16. Wa dalilu ala zalika annahu law kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhalun. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat iradah. Kalau seandainya Allah ini terpaksa, maka berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lemah, sebab ada yang memaksa. Ya. Kalau seandainya Allah bersifat lemah, berarti itu adalah mustahil. Tak mungkin terjadi tak. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Oh, ini yang selanjutnya pula. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala ilmu. Dan wajib pada hak Allah Ta'ala itu adalah bersifat ilmu, yaitu mengetahui. Bagaimana sifat ilmu tersebut? Wahya sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala ya'lamu biha asya. Allah dengan sifat ilmu tersebut, Allah mengetahui semuanya. Sehingga ada orang yang mengatakan
di atas batu yang semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di malam, di dalam gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dilakukan oleh semut tersebut. Maka Allah dengan ilmu tersebut, Allah mengetahui seluruhnya. Maka tak ada istilah. Sehingga ada kisah apa? Seorang murid diuji oleh seorang guru. Katanya, ini ambil merpati, tolong dibunuh merpati tersebut di tempat yang tidak dapat dilihat oleh sesuatu apapun. Maka anak murid yang lain lah lari-lari nyari tempat yang sunyi untuk disembelih. Tapi ada seorang anak murid balik ke gurunya membawa merpati tersebut dalam keadaan hidup. Kata gurunya, kenapa tak disembelih? Wahai guru, tak ada tempat di dunia ini untuk bersembunyi untuk menyembelih merpati ini. Kenapa? Karena Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Di manapun apapun Allah Maha tahu. Jadi walaupun kita ambil lantai dikit tak ada yang tahu. Kanti ya tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Walaupun sedikit Allah Maha tahu. Ya. Wadidduha jahlu, lawan daripada ilmu adalah jahil. Wa dalilu ala zalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Dalil bahwa lawan daripada ilmu adalah jahil. Dalilnya, kalau seandainya Allah bersifat jahil, maka mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ilmu? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui setiap sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.